beredar di internet. Ini supaya masyarakat tahu ya. Jadi riset yang kemudian kami lakukan ternyata bersinggungan dan bersinergi dengan riset yang dilakukan oleh Dr. Roy dan Dr. Rismon, sehingga kami gabungkan sebagai sebuah payung penelitian yang kami namakan, kami berikan judul Mixed Method Analysis Open Source Observational Data Multidimensi atas otentitas ijazah, inkonsistensi narasi, dan psikopolitik, serta konstruksi kepemimpinan politik serta metadata digital. Ini akan menjadi sebuah riset yang sangat bermanfaat ya bagi masyarakat sampai masa depan ya. Kemudian apakah yang kami lakukan itu melanggar hukum, melanggar undang-undang? Tidak. Pekerjaan seorang peneliti itu dilindungi karena itu berkaitan dengan pasal 28 ayat F. Ayat 2 dan ayat 3. Ya, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi itu sebuah amanah, dan kemudian tambahan lagi dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Jadi pekerjaan kami sebagai peneliti itu terlindungi oleh undang-undang. Ya. Bahkan kalau peneliti tidak melakukan pekerjaan penelitiannya malah dia salah karena dia dapat amanah menjadi seorang peneliti. Nah, karena itu maka kami gabungkan ya kemampuan kami dalam digital forensik, dalam telematika, metadata, dan kemampuan saya dalam bidang neuropsikologi dan diskursus politik itu akan menghasilkan sebuah temuan jawaban terhadap yang menjadi masalah ini, yaitu otentitas ijazah tersebut ya. Dan kemudian untuk diketahui bahwa studi yang kami lakukan ini bukan sebuah studi yang genuine, artinya baru satu-satunya di dunia, tidak. Kami melakukan studi komparasi terkait dengan beberapa kejadian yang terjadi di dunia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Dr. Tifa, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ya, saya di sini akan memberikan underline penegasan sekali lagi bahwa saya bersama dengan teman-teman para peneliti, para ilmuwan, para akademisi, dan para penegak hukum, dalam hal ini para advokat yang berada di bawah naungan TPUA, sebetulnya kami bersama-sama sedang mencari kebenaran atas pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk pada masyarakat selama kurang lebih 10 tahun terakhir ini, terutama dari sisi otentitas ijazah ya, dan kaitannya juga dengan inkonsistensi dari narasi pemilik ijazah tersebut yang kemudian menghasilkan korban kriminalisasi pemenjaraan atas kedua warga negara Indonesia, yaitu Pak Bambang Tri dan Gus Nur ya. Nah, pada peristiwa itu kami melakukan observasi gitu ya, dan naluri kami sebagai peneliti itu muncul ketika kemudian terjadi lagi kriminalisasi yang kedua atas Pak Bambang Tri di tahun 2022 ya. Nah, ini semakin mengusik karena kami para peneliti, para ilmuwan ini, naluri dan nuraninya itu adalah mencari kebenaran untuk menjawab masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat. Itu adalah naluri. Kenapa kami punya naluri seperti ini? Kenapa kami punya nurani seperti ini? Karena tugas peneliti itu adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Kami ini alatnya untuk mencari kebenaran itu. Maka sebetulnya saya secara independen, kemudian Pak Dr. Roy Suryo, juga Pak Dr. Rismon Sianipar, secara independen kami, secara sendiri-sendiri, melalui keahlian kami, mencoba untuk mencari kebenaran otentitas ijazah tersebut ya, dengan keilmuan kapasitas yang masing-masing kami miliki ya. Nah, kemudian termasuk pada tanggal 15 April 2025 ketika kami secara coincidence itu bersama-sama hadir pada acara audiensi ya, diskusi bersama pejabat rektorat dari Universitas Gadjah Mada. Itu adalah bagian dari observational studi kami untuk melengkapi data-data yang selama ini sudah kami dapatkan melalui open source observational data ya. Jadi untuk diketahui oleh segenap masyarakat bahwa data-data
ya, dokumen-dokumen yang sudah didaringkan oleh semua orang itu bersifat open source, ya. Artinya open source itu menjadi milik publik, ya, bukan data privat lagi, ya. Jadi ini melengkapi, menggenapi dari dokumen-dokumen milik para pejabat publik yang menggunakan dokumen mereka, ijazah mereka untuk mendaftarkan diri dan kemudian mendapatkan jabatan, ya. Seketika ketika seseorang itu menjabat, dokumen yang dia miliki itu adalah milik publik, sama dengan apa saja data-data yang beredar di internet. Ini supaya masyarakat tahu, ya. Ya, jadi riset yang kemudian kami lakukan ternyata bersinggungan dan bersinergi dengan riset yang dilakukan oleh Dr. Roy dan Dr. Ismail, sehingga kami gabungkan sebagai sebuah payung penelitian yang kami namakan, kami berikan judul Mixed Method Analysis Open Source Observational Data Multidimensi atas otentitas ijazah, inkonsistensi narasi, dan psikopolitik, serta konstruksi kepemimpinan politik serta metadata digital. Ini akan menjadi sebuah riset yang sangat bermanfaat, ya, bagi masyarakat sampai masa depan, ya. Kemudian apakah yang kami lakukan itu melanggar hukum, melanggar undang-undang? Tidak. Pekerjaan seorang peneliti itu dilindungi karena itu berkaitan dengan pasal 28 ayat F. Ayat 2 dan ayat 3. Ya, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi itu sebuah amanah, dan kemudian tambahan lagi dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Jadi pekerjaan kami sebagai peneliti itu terlindungi oleh undang-undang, ya. Bahkan kalau peneliti tidak melakukan pekerjaan penelitiannya, malah dia salah karena dia dapat amanah menjadi seorang peneliti. Nah, karena itu maka kami gabungkan, ya, kemampuan kami dalam digital forensik, dalam telematika, metadata, dan kemampuan saya dalam bidang neuropsikologi dan diskursus politik itu akan menghasilkan sebuah temuan jawaban terhadap yang menjadi masalah ini, yaitu otentitas ijazah tersebut, ya. Dan kemudian untuk diketahui bahwa studi yang kami lakukan ini bukan sebuah studi yang genuine, artinya baru satu-satunya di dunia, tidak. Kami melakukan studi komparasi terkait dengan beberapa kejadian yang terjadi di dunia selama ini, dan subjeknya adalah para pimpinan pemerintah dari negara-negara yang juga melakukan hal-hal yang terkait dengan fake data, dokumen, kemudian juga melakukan fraud terhadap dokumen-dokumen. Contoh, ya, penelitian yang dilakukan oleh Universitas Harvard dan Universitas Columbia dari Amerika Serikat terkait dengan Presiden Amerika Serikat ke-43, yaitu George W. Bush, ya. Itu dugaan manipulasi dokumen militer, ya. Kemudian metodenya juga persis seperti yang kami lakukan, menggunakan studi tentang autentikasi dokumen politik, ya. Kemudian ada lagi yang similar, yaitu skandal di Pakistan, ya. Tokoh-tokoh yang terkait adalah beberapa menteri, diplomat, dan eksekutif, di mana mereka melakukan pemalsuan ijazah, ya. Dan ini dilakukan penelitian dengan menggunakan teknologi digital exact, ya, yang juga dipakai untuk melakukan penelitian terhadap dugaan manipulasi ijazah para pemimpin di Timur Tengah, Afrika, dan Asia. Jadi penyelidikan ini melibatkan para peneliti, ya, seperti kami, kemudian para jurnalis independen juga, dan melibatkan FBI, Interpol, ya, dan media-media terkemuka. Dan itu juga yang nanti akan disampaikan oleh rekan kami, Sekjen Diaspora Indonesia, ya, bahwa kami pun akan melakukan hal tersebut. Sedang melakukan hal tersebut, dan ini menjadi sebuah studi yang open source sifatnya, ya. Jadi ya nggak apa-apa, memang objeknya atau subjek penelitian adalah Presiden George W. Bush, ya disebut aja Presiden George W. Bush. Kemudian terjadi juga pada Presiden Amerika Serikat ke-46, yaitu Joe Biden. Joe Biden melakukan apa? Melakukan plagiarisme dan klaim akademik berlebihan saat kampanye presidennya beliau. Beliau mengklaim punya 3 gelar, beliau mengklaim juara umum, ya kan? Kurang lebih sama, ya, mengklaim, dan ternyata itu tidak sesuai dengan catatan resminya, ya. Kemudian investigasi ini dilakukan oleh para peneliti, para jurnalis, dan media-media. Jadi ini sebetulnya sekali lagi, ya, Korea Utara juga pernah. Pemimpinnya yaitu Kim Jong Il dan Kim Jong Un, ya. Dua-duanya mengklaim punya ijazah luar negeri dan gelar universitas yang ternyata abal-abal,
ya. Dan ini sudah dilakukan penelitian oleh peneliti juga dan sudah diterbitkan dalam jurnal Asian Studies Review, ya. Kemudian ada lagi politisi Pakistan, ini putri mantan Perdana Menteri Nawaz Sharif dari Pakistan. Ini juga melakukan pemalsuan ijazah dari salah satu universitas di Inggris. Kok kita jadi ingat sesuatu ya? Dan investigasi ini dilakukan oleh para peneliti independen dan melibatkan Mahkamah Agung dari Pakistan, ya. Kemudian ada lagi Menteri Dalam Negeri Iran tahun 2008, Ali Kordan. Ini juga mengaku-ngaku memiliki gelar dari Oxford University yang terbukti palsu. Kok mengingatkan lagi ya para pemilik ijazah dari universitas di Inggris, ya. Kemudian ada lagi Presiden Hongaria, ya, tahun 2010-2012, namanya Paul Smith. Ini juga mengaku-ngaku memiliki gelar, ya. Dan apa responnya ketika ternyata gelarnya itu palsu, ya, gelar kesarjanaannya itu palsu, dia melakukan pengunduran diri dari jabatan presiden, ya. Kemudian ada lagi Perdana Menteri Australia Julia Gillard, ini juga memalsukan latar belakang sertifikasi hukumnya. Jadi advokat abal-abal. Padahal Perdana Menteri loh, ya. Kemudian ada lagi Presiden Ekuador, ini juga melakukan pemalsuan plagiarisme disertasi doktoralnya. Jadi semacam plagiarisme disertasi doktoral UI itu loh yang baru lalu itu, ya. Ini dilakukan Presiden Ekuador. Jadi apa yang kami lakukan ini dalam koridor saintifik, dalam koridor ilmiah yang dilindungi secara etika ilmiah dan dilindungi oleh undang-undang. Jadi kami ini tidak bisa dipidanakan. Apa yang kami lakukan ini bukan sebuah pidana, sebuah tindakan pidana. Yang kami lakukan ini benar-benar dalam kaidah ilmiah. Makanya ini kami juga sampaikan advokasi kepada para stakeholders di Indonesia bahkan di dunia, ya, bahwa apa yang kami lakukan ini harus dilindungi, bukan malah dikriminalisasi, bukan malah dipersekusi, ya, seperti itu yang terjadi sampai dengan taraf di mana kami dinaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan, gitu, ya. Itu kan luar biasa sekali nanti dampaknya ke depan, ya. Ya, para saintis yang kemudian melakukan penelitian secara sahih dengan metodologi sahih malah kemudian dikriminalisasi, ya. Ini presiden yang teramat sangat buruk bagi sejarah bangsa kita, ya. Jadi ini saya tekankan sekali lagi. Dan tentu saja kami tidak akan tinggal diam, ya. Jadi satu pihak stakeholder hukum, penegak hukum di Indonesia yang sekarang ini sedang berlawanan dengan kami. Dan orang yang 99,9%, ya, kata Pak Dr. Roy dan Pak Dr. Rismond beserta para guru besar dari Universitas Gadjah Mada, beserta politikus dari PDIP Pak Betor Suryadi, beserta semua bukti-bukti dan saksi-saksi yang juga dilakukan oleh para ahli. Ini malah melakukan kriminalisasi terhadap kami, melakukan laporan. Bukankah harusnya sebaliknya? Warga negara Indonesia yang merasa dibohongi justru yang melakukan laporan kepada yang bersangkutan yang telah memalsukan dokumen ijazahnya, ya. Terus terakhir, ya, sebelum saya kepada kuasa hukum saya Pak Abdul Al-Katiri, saya sampaikan ternyata betul, ya, Gusti Allah itu nggak sare. Makarallah itu benar-benar terjadi sekarang. Ketika kami para saintis, para advokat, para akademisi itu mengalami kriminalisasi tanpa kami minta, bertubi-tubi berdatangan ijazah asli loh, ijazah asli bukan fotokopi, dari para alumnus Universitas Gadjah Mada. Nggak cukup dengan ijazah yang bertubi-tubi berdatangan kepada kami, ya, bahkan transkrip nilai asli, bahkan dokumen-dokumen asli itu mereka siap sedia untuk dikirimkan kepada kami. Ini bukan hal yang main-main. Ini kalau tidak diketuk oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati nurani mereka, tidak mungkin mereka melakukan itu. Mengorbankan ijazah aslinya untuk dikirimkan kepada kami demi untuk membela kami. Maka kami juga meminta kepada para alumni Universitas Gadjah Mada, ayo kita bersama-sama menegakkan kebenaran ini. Karena kita semua sebagai akademisi, sebagai orang memiliki gelar kesarjanaan, itu punya kewajiban secara moral dan etika untuk bersama-sama menegakkan kebenaran. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.